Populasi harimau Sumatera terus menurun dan terancam punah. Jumlah harimau Sumatera saat ini diperkirakan berkisar antara 200 hingga 400 ekor. Sayangnya, hewan-hewan langka seperti burung dodo, mamut, sapi laut seteler, ikan dayung Cina, dan lain-lainnya tuh mengalami kepunahan. Di Indonesia sendiri, negara yang kaya akan hewan langka seperti badak Jawa, macan tutul Amur, harimau Sumatera, gorila pegunungan, dan lain-lain, hewan-hewan tersebut terus-menerus perlahan hilang satu persatu hingga tidak menyisakan satupun. Lalu apa yang menyebabkan hewan-hewan langka ini bisa punah? Ayo bro, kita membedah kenapa hewan-hewan langka ini bisa hampir punah di muka bumi. Sekitar 99% dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi diperkirakan telah punah. Dari perkiraan spesies yang hidup di bumi yaitu sekitar 10 hingga 14 juta, 1,2 juta spesies sudah diketahui dan sisanya masih terus diteliti. Melalui proses evolusi, spesies yang baru muncul dari suatu mekanisme spesiasi, yang dimana jenis makhluk hidup baru muncul dan berkembang biak secara lancar bila mereka mempunyai ekologi niche. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan, bila ada perubahan pada ekologi mereka, ataupun bila persaingan makin ketat dengan makhluk hidup lain yang lebih kuat. Umumnya, suatu spesies akan punah dalam waktu 10 juta tahun, dihitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies biasanya juga disebut fosil hidup, telah bertahan dan tidak banyak berubah selama ratusan juta tahun. Salah satu contoh fosil hidup adalah buaya. Sebelum manusia memenuhi muka bumi, laju kepunahan hewan cukup rendah, walaupun beberapa kepunahan massal telah terjadi sebelum itu, sejak kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Seiring dengan laju populasi manusia yang makin tinggi, laju kepunahan makhluk hidup menjadi sangat cepat, jauh lebih cepat dari kepunahan kapur paleogen yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini dinamakan kepunahan Holosen, salah satu dari 6 jenis kepunahan yang sudah diidentifikasi sampai saat ini. Banyak sekali hewan yang sudah punah di Indonesia. Kepunahan mereka kebanyakan terjadi karena manusia yang selalu memanfaatkan hewan langka tersebut, seperti taring harimau dijadikan perhiasan atau kulit buaya dijadikan pakaian seperti jaket. Beberapa hewan yang sudah punah adalah harimau Bali. Harimau Bali adalah salah satu populasi Panthera tigris sondaica yang telah punah dan salah satu hewan endemik di Pulau Bali, Indonesia. Harimau ini adalah salah satu dari 3 subspesies harimau di Indonesia bersama dengan harimau Jawa juga yang telah punah, dan harimau Sumatera yang mengalami spesies terancam. Hasil penelitian DNA mitokondria dari 23 sampel harimau yang tersimpan sebagai koleksi museum menunjukkan bahwa harimau Sunda merujuk pada harimau yang hidup di Sumatera, Bali, dan Jawa mendiami Kepulauan Sunda pada periode glasial terakhir sekitar 11.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Harimau ini terakhir diketahui keberadaannya pada akhir tahun 1930-an. Namun, terdapat pula beberapa ekor yang masih bertahan pada tahun 1940-an, kemungkinannya hingga tahun 1950-an. Ia sering dijadikan sasaran pemburu sehingga terjadi pemusnahan dan habitatnya terganggu oleh aktivitas manusia. Dodo berasal dari Mauritius. Dodo bergerak lambat dan cukup jinak, sifat yang sebenarnya tidak begitu bagus untuk bisa bertahan hidup. Dagingnya tidak enak bila dimakan dan mempunyai hubungan jauh dengan famili burung merpati. Ia diperkirakan mempunyai ketinggian 70 cm dan lebar yang hampir sama dari paruh sampai buntut. Dodo adalah jenis burung yang tidak dapat terbang, oleh karena itu ia meletakkan telurnya di bawah tanah. Tak heran bila telurnya banyak dimakan hewan yang dibawa oleh manusia pada abad ke-17 ke Pulau Mauritius, seperti babi, anjing, dan keledai. Dalam waktu 70 tahun setelah orang Eropa pertama kali menginjakkan kaki di Mauritius, dodo menjadi punah.
Dodo diperkirakan punah pada tahun 1693. Nasib tragis dodo tidak berhenti sampai begitu saja. Pada tahun 1755, Direktur Museum Ashmolean di Oxford memerintahkan untuk membakar eksemplar dodo di museum karena tampangnya makin jelek. Ini keputusan yang cukup mengagetkan karena eksemplar ini adalah satu-satunya yang ada. Seorang pekerja museum yang tidak setuju dengan keputusan ini mencoba menyelamatkan eksemplar dodo dari bakar api. Sayangnya, ia hanya berhasil menyelamatkan kepala dan sebagian dari kakinya saja. Akibat dari keputusan yang bodoh ini, kita jadi tidak tahu bagaimana si dodo ini, rupanya kayak gimana, bagaimana ia berkembang biak, makanannya apa, suaranya, dan lain-lain. Kita juga tidak mempunyai satupun eksemplar dari telurnya. Informasi mengenai dodo juga sangat sedikit, hanya informasi yang tidak pasti dari pelaut-pelaut dan beberapa lukisan dodo hasil interpretasi pelukisnya. Tak heran, Hugh Edwin Strickland, seorang naturalis Inggris, mempunyai komentar ironis mengenai dodo. Kita mempunyai eksemplar yang lebih lengkap dari Sauropoda, yaitu suatu jenis dinosaurus, dibandingkan dodo, seekor burung yang hidup pada zaman modern dan yang hanya punya satu tuntutan dari manusia, untuk dibiarkan hidup dengan tenang. Hewan lainnya yang sudah punah adalah sapi laut Stellers. Sapi laut Stellers adalah jenis sapi laut yang mempunyai hubungan dengan duyung. Binatang ini sangat besar. Binatang yang dewasa saja berbobot 10 ton dan bisa mencapai kepanjangan 9 meter. Georg Steller, seorang botanis Jerman yang bekerja di Alaska yang dulunya bagian dari Rusia, sangat menggemari binatang ini. Ia menemukan binatang ini pada tahun 1741 di Pulau Siberia. Di depan pesisir Siberia, ia membuat gambar yang sangat detail. Berdasarkan hasil observasinya, Georg Steller menggambarkan berapa panjang kumis binatang ini. Entah mengapa, Steller tidak menggambarkan kelamin dari jenis jantan. Walaupun ia menggambarkan secara teliti kelamin dari jenis betina, Steller bahkan menyimpan sebagian dari kulit binatang ini, sehingga ilmuwan bisa mempelajari struktur kulitnya. Ini adalah prestasi yang cukup luar biasa dibandingkan kisah dodo tadi. Tak heran, hewan ini dinamakan dari Georg Steller. Satu hal yang tidak bisa dilakukan Steller ialah menyelamatkan binatang ini dari kepunahan. Binatang ini banyak diburu dengan ganas untuk bahan makan dan kulitnya dipakai untuk membuat kapal. Lemak dari hewan ini juga dipakai sebagai bahan dasar pembuatan mentega dan untuk bahan bakar lampu. Minyak hewan ini tidak mempunyai bau ataupun asap, juga bisa disimpan lama di suhu yang cukup panas. Pada tahun 1768, kira-kira 30 tahun setelah binatang ini pertama kali diamati, sayangnya ia pun punah. Kepunahan hewan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Beberapa faktornya adalah seperti perusakan habitat, seperti deforestasi, yaitu penambangan hutan untuk pertanian, perkebunan, atau pembangunan mengakibatkan hilangnya habitat alami hewan. Lalu urbanisasi, pembangunan kota dan infrastruktur mengurangi ruang hidup hewan. Kemudian perubahan lingkungan, perubahan seperti pengiringan rawa-rawa atau alih fungsi lahan mengganggu ekosistem. Tidak hanya perusakan habitat, perubahan iklim juga dipengaruhi kepunahan seperti pemanasan global, mengubah suhu, pola curah hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan hewan untuk bertahan hidup. Lalu perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan makanan dan siklus reproduksi. Eksploitasi berlebihan, perburuan liar. Perburuan untuk diambil daging, kulit, tanduk, atau bagian tubuh lainnya dapat mengurangi populasi hewan secara drastis. Populasi udara, bahan kimia beracun, limbah industri, dan plastik dapat meracuni hewan dan merusak ekosistem mereka. Tumpahan minyak di laut dapat membunuh hewan laut dan merusak habitat mereka. Lalu yang kelima, spesies invasif. Spesies asing yang diperkenalkan ke suatu ekosistem dapat menjadi predator, pesaing, atau pembawa penyakit yang mengancam spesies lokal. Lalu yang keenam adalah bencana alam. Letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, atau badai besar dapat menghancurkan habitat dan membunuh hewan dalam jumlah besar. Lalu yang kedelapan adalah faktor alami, yaitu seleksi alam. Beberapa spesies mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan alami. Lalu kepunahan massal. Peristiwa seperti asteroid yang menghancurkan bumi telah menyebabkan kepunahan massal di masa lalu, contohnya pada zaman dinosaurus. Lalu yang terakhir adalah perdagangan satwa liar. Perdagangan ilegal satwa langka untuk dijadikan hewan peliharaan, obat tradisional, atau barang koleksi dapat mengurangi populasi mereka di alam liar.
Kepunahan hewan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Upaya konservasi seperti pelindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan liar, dan program penangkaran diperlukan untuk mencegah kepunahan lebih lanjut. Mari kita sama-sama menjaga hewan-hewan yang masih ada sekarang agar tidak mengalami kepunahan. Sayangi lingkungan dan sayangi alam.